Mentality mencoba untuk melakukan penyerangan dengan baik, kompak dalam melakukan. Cambodia hobbled off. Nu zit en een vroege voorsprong voor Asnawi. Duik voorin. Er zit zoveel Baik, beweging. sangat baik yang dilakukan Asnawi, sangat baik. Keputusan Calon pemain timnas Indonesia, Ole Romeni semakin dekat dengan Liga Inggris. Klub asal Ole Romeni, FC Utrecht dilaporkan sepakat dengan klub Liga Inggris milik pengusaha Indonesia Anindya Bakriye dan Erick Thohir, Oxford United. Berdasarkan laporan Football Primor, negosiasi antara Oxford United dan FC Utrecht telah menemukan kata sepakat dengan membayar uang transfer sebesar 2 juta euro atau setara dengan 33,7 miliar. FC Utrecht sepakat untuk melepas Ole Romeni. Ole Romeni dikabarkan telah datang ke Inggris untuk menyelesaikan wawancara akhir dan pemeriksaan kesehatan, tulis laporan Football Premier. Ole Romeni pun akan diikat dengan kontrak 3,5 tahun untuk tampil di kasta kedua Liga Inggris, Championship. Saat ini Oxford United berada di posisi 8 klasemen sementara Championship. Tak hanya bertemu dengan pemain sesama Belanda, Hidde ter Aves, Ole Romeni pun akan bertemu dengan seniornya di timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Sebelumnya, FC Utrecht telah memberikan kode kepergian Ole Romeni dengan merekrut wonderkid keturunan Indonesia, Miliano Jonathans dari Vitesse yang juga berposisi sebagai striker. Ole Romeni pun saat ini tengah menjalani proses naturalisasi untuk mendapatkan paspor Indonesia. Ole pun diproyeksikan untuk debut bersama timnas Indonesia pada Maret 2025 mendatang dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Karier Pratama Arhan bersama Suwon FC tidak berlangsung lama. Dia dilepas oleh klub Korea Selatan itu setelah hanya bermain selama semusim. Pada Rabu 1 Januari 2025, Suwon FC membuat pengumuman 9 pemain yang meninggalkan klub untuk musim 2025, termasuk Pratama Arhan. Pratama Arhan memang menandatangani kontrak berdurasi setahun bersama Suwon FC pada Januari 2024, namun juga memiliki opsi perpanjangan selama semusim. Another free header and another goal. Whatsoever. Semasa di tim K-League 1 atau divisi teratas Liga Korea Selatan itu, Pratama Arhan tidak pernah benar-benar menjadi bagian penting klub. Statistik pada musim lalu menjadi jawabannya. Bayangkan saja, Pratama Arhan hanya diberikan kesempatan bermain selama 2 kali di K-League 1 2024 oleh Suwon FC dengan jumlah 4 menit di atas lapangan. Total, Pratama Arhan 4 kali masuk skuad Suwon FC, dengan 2 diantaranya menjadi cadangan. Sisanya, suami dari Aziza Salsha itu tidak masuk line up. Pratama Arhan juga sempat meninggalkan Suwon FC sekitar sebulan karena mendapatkan pemanggilan ke Timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024 dan Playoff Olimpiade Paris 2024 pada April-Mei 2024. Sejak memutuskan berkarir di luar negeri pada Maret 2022 dengan meninggalkan PSI Semarang, Pratama Arhan memang masih minim bermain. Bersama Tokyo Verdy di Jepang, pemain berkaki kidal ini hanya tampil 4 kali selama 2 musim. Selain Pratama Arhan, Suwon FC juga mendepak Han Kyo-won, Kang Sang-wook, Kang Kyo-hun, Park Woo-jin, Kim Hyun-min, Lee Kyung-min, Lachlan Jackson, dan Eljon Sota. Selamat tinggal. Pemain Suwon FC, Lachlan Jackson, Pratama Arhan, dan Eljon Sota akan meninggalkan tim, tulis Suwon FC dalam Instagramnya. @SuwonFC, Rabu 1 Januari 2025. Klub tidak akan melupakan dedikasi para pemain yang telah ditunjukkan baik di dalam maupun di luar lapangan. Terima kasih, ujar klub peringkat kelima K-League 1 musim lalu itu. Sebelumnya, mertua Pratama Arhan, Andre Rosiade, telah memastikan menantunya itu bakal meninggalkan Suwon FC dan tetap bakal bermain abroad, tidak ke Semen Padang, klub yang dibinanya. Saya pastikan Pratama Arhan tidak akan ke Semen Padang, pasti abroad. Ada 5 klub yang mendekati Arhan, imbu Andre Rosiade pada beberapa waktu lalu. Kabar baik datang dari bek timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Mantan pemain PSM Makassar itu mendapatkan durasi perpanjangan kontrak dari klub Thailand, Port FC. Kepastian itu disampaikan secara langsung lewat akun media sosial Port FC. Port FC dengan bangga mengumumkan telah sepakat untuk terus bekerja sama dengan pemain berusia 26 tahun tersebut. Port FC sebelumnya mendatangkan Asnawi Mangkualam dari klub Korea Selatan Jeongnam Dragons pada 26 Januari 2024.
Asnawi Mangkualam mendapatkan kontrak 1 tahun bersama Port FC. Selama membela Port FC, Asnawi Mangkualam sudah memainkan 15 pertandingan di Thai League One. Ia juga menjadi pemain utama Port FC saat tampil di ICL League 2. Asnawi Mangkualam juga membantu Port FC lolos ke babak 16 besar kompetisi sepak bola kasta kedua di Asia itu. Berkat penampilannya yang baik, Port FC sepakat melanjutkan kerjasamanya dengan Asnawi Mangkualam. Port FC mengumumkan bahwa kami telah sepakat untuk memperpanjangan kontrak bek timnas Indonesia Asnawi Mangkualam sampai 2029, tulis Port FC. Asnawi Mangkualam bukan satu-satunya pemain asal Indonesia yang saat ini berkarier di Thailand. Ada Ronaldo Kuateh yang kini memperkuat Muangthong United. Sayangnya Ronaldo Kuateh jarang mendapatkan menit bermain di klub tersebut. Adapun Asnawi Mangkualam memang sudah meninggalkan kompetisi sepak bola Indonesia sejak Liga 1 2020-2021. Asnawi Mangkualam memutuskan berkarier ke luar negeri, meskipun gajinya turun. Asnawi Mangkualam ini terus meningkatkan kariernya, bukan memikirkan uang. Dua klub Korea Selatan yakni Ansan Greeners dan Jeonnam Dragons sudah dibela Asnawi Mangkualam sejak 2021 sampai akhir 2023. Di awal 2024, Asnawi Mangkualam pindah ke Port FC dan akan tetap di sana sampai 5 tahun ke depan. Dean James, bintang muda yang tengah bersinar di Eredivisie bersama Go Ahead Eagles, menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia. Pemain berusia 24 tahun ini, yang berposisi sebagai bek kiri, memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Dengan performa gemilangnya di Liga Belanda, kabar ini menjadi angin segar bagi PSSI dan para pendukung Garuda. Dilansir dari akun Instagram @GarudaSquadM, Dean mengungkapkan bahwa dirinya terbuka untuk proses naturalisasi dan membela timnas Indonesia. Nenek saya lahir di sana, Surabaya. Ya PSSI belum pernah menghubungi saya. Ya saya terbuka untuk itu, bela timnas Indonesia. Bermain untuk timnas adalah sebuah mimpi, ujar Dean dengan penuh antusias. Pernyataan ini menunjukkan kecintaannya terhadap warisan budaya Indonesia yang ia miliki. Dean James memulai karir profesionalnya di Liga Belanda dan kini menjadi salah satu pilar penting di lini belakang Go Ahead Eagles. Pada musim ini, ia telah mencatatkan 15 penampilan di semua kompetisi, lengkap dengan kontribusi 1 gol. Sebagai bek kiri dengan postur tubuh 189 cm, Dean dikenal memiliki kemampuan bertahan yang solid dan sering menjadi inisiator serangan dari lini belakang. Kecepatan, kelincahan, serta kemampuan membaca permainan menjadi nilai lebih yang membuatnya cocok dengan gaya permainan modern yang diusung oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Profil Dean James semakin menarik perhatian setelah kabar ini mencuat. Ia lahir dan besar di Inggris, tetapi koneksi kuatnya dengan Indonesia membuatnya mempertimbangkan langkah besar ini. Dalam wawancara, ia menyatakan rasa bangganya terhadap darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya. Bagi saya bermain untuk timnas akan menjadi kehormatan besar, terutama karena keluarga saya berasal dari sana, tambahnya. Langkah naturalisasi pemain untuk memperkuat timnas Indonesia bukanlah hal baru bagi PSSI. Pada tahun 2025, PSSI tengah gencar melakukan program naturalisasi untuk menambah kedalaman skuad, terutama menjelang kompetisi internasional seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Dean James menjadi salah satu kandidat yang potensial untuk memperkuat lini pertahanan Garuda di masa depan. Jika proses naturalisasi ini terwujud, Dean akan menambah daftar pemain keturunan yang sukses membela merah putih, seperti Jordi Amat dan Sandy Walsh. Dengan kehadiran Dean, posisi bek kiri timnas Indonesia akan semakin kompetitif. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi penggemar sepak bola tanah air, mengingat pentingnya regenerasi dan peningkatan kualitas pemain dalam skuad. Kini, keputusan berada di tangan PSSI untuk segera menghubungi Dean dan memulai proses naturalisasi. Publik sepak bola Indonesia pun menanti dengan penuh harap, apakah mimpi Dean James untuk membela timnas Garuda akan segera terwujud. Mungkin ini tendangan penjuru pertama dari mereka langsung memberikan ruang, menutup ruang. Keeper Karel Fahmy.